Kok bawa pisau segala? Untuk jaga-jaga. Laki-laki banyak yang jahat. Sebentar. Nama situ siapa? Menul. Siapa? Mbak Menul. Selamat malam. Lihat tuh batunya. Iya. Ini sudah puluhan tahun ini, Bu. Coba Ya. tak lihat ini berapa harganya. Itu 750, nggak mahal itu, Bu. Ya. 750 ya. Bagi masyarakat Kota Solo yang berbahagia, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah beramai-ramai sebuah film action terbesar saat ini. Ya, sebuah film action terbesar saat ini. Sebentar. Ini barang-barangnya siapa? Mau dibawa kemana ini? Saya cuma petugas, Bu. Saya cuma disuruh antar semua barang-barang itu ke sini. Sebentar dulu, toh. Saya ini orang tidak mampu. Barang-barang ini dari mana dan untuk siapa? Ini suratnya, Bu. Lah, Ibu toh yang namanya Mbak Nur. Nama saya Warsih. Suwarsih. Asal Karangpandan. Tapi alamatnya betul toh. Iya, alamatnya betul, tapi namanya keliru. Kok bisa? Ya ndak ngerti. Begini saja, Bu. Barang-barang ini diterima saja dulu. Jangan, saya ndak mau tanggung jawab. Ibu loh. tidak perlu tanggung jawab. Barang-barang ini semua sudah dibayar. Siapa yang bayar? Yang bayar siapa? Kami tidak tahu. Tapi kami jamin semua barang-barang ini sudah terbayar. Kalau belum dibayar, mana mungkin kami bisa usul seperti tadi, Bu. Kalau belum dibayar, kan resikonya ada pada kami. Tidak, saya ndak bisa terima. Lebih baik barang-barang ini dibawa lagi saja ke toko. Begini, Bu. Maaf, saya betul-betul ndak bisa terima. Yuk, Ya, Mbak. beca apa sudah dibayar? Sampun, Mbak. Siapa yang nyuiti saya? Nggak ada. Nggak ada, Suen. Nggak ada. Jangan pengecut. Kamu? Nggak ada, Suen. Bukan. Nggak ada. Nggak ada. Ayo ngaku. Tidak bakal saya bunuh. Paling cuma saya tendang. Kan saya. Saya tidak peduli kamu atau bukan, soalnya kamu dan teman-teman kamu pengecut. Sombong banget kamu. Kalian mesti belajar menghargai perempuan. Kalau enggak, nanti kalian bisa mendurhakai ibu kalian sendiri. Mau apa? Mau berkelahi? 1 lawan 1 atau keroyokan?
Belajar sopan santun. Loh, Mbak, Mas. Sudah diam, Pak. Ulun. Mbak, jendutin, Mbak. Monggo, monggo, Tut, masuk. Sri mana, Bu? Loh, katanya ke kampus. Nak Tuti memangnya ndak ke kampus, toh? Dari kampus, tapi ndak ketemu. Ya nggak ketemu. Jensernya ke stasiun, nggak ke kampus kok. Oh iya, katanya hari ini Mas siapa itu yuk namanya yuk? Mas Sony, pacarnya Jeng Sri. Iya, Mas Soninya mau pulang. Ya itu, Bu. Saya sebenarnya mau bicara tentang Mas Sony dengan Sri. Sebelum segala sesuatunya terlalu jauh. Loh, memang ada apa sama Mas Soninya? Sebetulnya kamu nggak perlu repot-repot nganter aku ke sini, Sri. Karena saya perempuan. Bukan begitu. Aku toh bisa ke sini sendiri naik kendaraan umum. Lebih praktis kan? Saya seneng kok. Saya kan sayang sama Mas Sony. Atau Mas Sony tidak suka? Ya sudah, kalau gitu saya pulang saja. Loh. Sri, kok tol gitu? Jangan bikin bingung aku. Banyak orang loh. Biar saja semua orang tahu kalau Mas Sony emang tidak suka saya antar. Pada dasarnya emang nggak sayang kok. Tolong dong, Sri. Jangan galak-galak. Kalau gitu, bilang dulu. Sri, saya sayang deh sama kamu. Sri, aku sayang deh sama kamu. Kurang keras. Sri, aku sayang deh sama kamu. Ya deh. Saya tidak tahu benar tidaknya. Tapi yang saya khawatir, Mas Sony itu orangnya tidak tegas. Saya kasihan sama Mbak Sri. Ya mudah-mudahan saja ndak benar. Maklum, Mas Sony itu satu-satunya anak lelaki. Orang tuanya kaya. Dan orang tuanya diam-diam mengharapkan Mas Sony kawin dengan seseorang yang berada juga. Ya wajar toh. Kalau orang kaya cari orang kaya, biar tambah kaya. Ibu ini bagaimana sih? Ya kasihan Mbak Sri toh. Yang namanya pacaran kan nggak mesti kawin. Namanya juga pacaran. Mas, saya sayang sama kamu. Aku juga, Sri. Meskipun kamu kadang-kadang aneh, Biar aneh tapi kan Mas sayang. aku sayang kamu. Sangat sayang. Mas, nggak masuk, Mas. Berapa lama Mas Soninya pulang ke Pekalongan? Cuma 1 hari. Dari rumahnya dia langsung pulang ke Jakarta. Dia kan sudah dapat kerja, Bu. Kalau begitu Mas Soninya nggak bisa datang menghadiri wisuda kamu. Oh ya dateng, wong sudah janji. Di tempatnya dia kerja kan nggak langsung aktif. Masa dia tidak melihat pacarnya di wisuda. Sri, ini sekedar bertanya loh. Betul, kamu senang sama Mas Sony? Ibu kok nanya begitu? Namanya juga sekedar bertanya.
Selain itu, ibu juga tidak mau kamu kecewa. Kok ada saya kecewa segala? Aduh, belum diwisuda saja namanya sarjana kok susah diajak ngomong ya. Ya, nanti ibu kemana? Bu, Jangan bicara lagi. Sri, rusak muka ibu nih. Masa bodoh? Pokoknya Sri berhak menciumi ibunya. Sri sudah, wes tau wes, ibu kerja dulu. Tapi ibu masih janji. Janji apa? Ibu mesti janji kalau nanti Sri sudah mandiri, Sri sudah bisa cari uang sendiri, Ibu Nggak boleh kerja lagi. iya, 200 buat Ibu. Tengok. Toko masih boleh buka. Maksud Sri, Orang yang kerjanya tengok-tengok itu cepet pikun, cepet mati. Ibu pasti ngerti maksud Sri. Saya ibu sudah ditunggu nih. Tamu baru, tamu lama, toh? Tamu baru saya kira, Mbak. Mbak. Matur nuwun. Bukannya kamu lagi libur? Ada apa di kampus? Apa besok mau ikut wisuda? Menghina, sebentar lagi kuliah saya rampung semua loh. Oh iya, lali saya. Pantes gerakannya semakin hari bertambah lincah. Mbak Sri ini loh kalau ngece orang, nanti wisudanya saya sabot, baru tuh rasa. Wisuda itu kan hanya upacara. Tanpa wisuda juga saya tetap jadi sarjana. Tanpa embel-embel titel pun saya ya tetap saya. Sarjana. Biasa kalau orang baru senang, tapi Mbak Sri orangnya baik kok. Asal jangan kelamaan saja sombongnya. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu. Nanti kepanjangan sombongnya. Sebentar dong, mau kemana? Lo yang mau ngepas baju, biar besok kelihatan cantik, lebih cantik dari kamu. Biar semua mata tertuju kepada saya, bukan kepada kamu. Tapi kalau ternyata mata Mas Sony tertuju padaku, Tak tembak matanya. Mbak Menul tuh sudah ndak mau nerima. Kok dibawa lagi? Nekat loh. Biar sama-sama enak, begini. Situ kan orang kepercayaannya. Nah terus? Situ saja yang nerima. Saya tuh ya mau saja nerima. Siapa sih yang ndak mau nerima TV sama kulkas sebesar itu? Tapi saya ndak mau teken. Biar sama-sama enak juga. Mas-masnya ini mau ndak bawain barang-barangan ke rumah orang tua saya di desa sana? Mau ndak? Ya sudah. Ya sudah sana. Sudah sana. Ayo.
Ditolak lagi. Ditolak lagi, Pak Baktiar. Pegawai saya sudah berusaha. Kalau ditolak, coba lagi. Baik, Pak Baktiar, baik. Pokoknya usahakan sampai barang-barang itu diterima oleh yang bersangkutan sendiri. Lawang kami sudah berusaha 3 kali bolak-balik, Pak Baktiar. Coba lagi, kalau perlu 3 kali sehari. Baik, Pak Baktiar. Jangan sampai saya benar-benar kecewa loh. Saya bisa saja minta dari toko lain. Baik, Pak Baktiar, baik. Kami akan coba lagi. Kalau perlu saya sendiri yang akan kirim, Pak. Kalau perlu, kerahkan semua pegawai. Perempuan apa dia? Saya langsung pulang ya, Mbak. Loh, tidak makan di sini saja daripada di tempat kos. Lebih enak loh. Gratis lagi. Terima kasih, Mbak. Oh ya, Mbak. Hampir saja yang penting lupa. Tadi malam saya dapat telepon dari Mbak Yu di Pekalongan. Tapi udah usah kecewa dulu loh. Katanya Mas Sony udah jadi datang atau gimana gitu. Bukannya Mas Sony ada di Jakarta kalau rencananya nggak berubah? Nggak tahu ya, tapi Mbak Yu saya bilang sih Mas Sony masih di rumah orang tuanya. Masih ada urusan keluarga atau apa gitu. Untung Jeng Tuti kasih tahu. Kalau ndak besok pagi-pagi saya ke bandara, ya sia-sia. Ya sudah ya Mbak, tapi bener loh, jangan dipastikan dulu. Kalau dia jadi datang dan sekarang malam dia masih di Pekalongan, pasti sore nanti dia juga datang. Pastinya. Tapi Mbak Yu saya bilang sih, katanya kemungkinan besar Mas Sony udah jadi datang. Sudah ya Mbak? Ya, makasih. Yuk, ya Jeng. Ini hari atau kemarin udah ada surat? Enggak tuh. Ibu juga enggak pesan apa-apa? Enggak. Enggak pesan apa toh? Enggak. Enggak penting. Loh, jadi datang. Katanya udah jadi datang, Mas. Siapa yang bilang begitu? Loh, kok beritanya jadi terbalik begitu? Aku kan minta tolong supaya Sri dikabari bahwa aku masih di Pekalongan, belum ke Jakarta. Makanya aku akan datang sore ini. Yumarin udah jelas sih kalau ngomong. Lah kamu ngapain di sini? Nanya jadwal kereta. Kebetulan lihat Mas Sony. Kamu naik apa? Naik motor? Nah apalagi, jalan kaki. Mas Sony kan udah bawa kendaraan sendiri toh, buat dipakai besok oleh Mbak Sri dan ibunya. Di kamarnya Bu, di tempat kosnya Bu Joko masih ada kamar kosong kan? Masih.
Kalau kurang tidur, besok berkurang loh cantiknya. Kok bisu? Ini bisu sedih atau bisu sakit? Nggak sedih, nggak sakit kok. Besok mau diwisuda kok surem. Buat apa suram-suraman? Mau datang kek, mau nggak kek, bodoh. Ini ada apa toh? Kok marak ketus nggak jelas? Ada ikatan juga belum. Sebentar, kamu nih bicara apa sih? Bayunya yang di Pekalongan bilang kalau Mas Sony itu nggak bisa datang besok. Mas Sony toh. Tapi kan katanya mau datang. Bukan cuma mau, janji mau datang. Ya kalau begitu besok belum tentu ndak datang. Mau datang kayak ngondak kayak bodoh ah. Jangan cepat ngambek. Tak baik. Dia itu mulai mencurigakan. Waktu kemarin mau berangkat dia bilang dia hanya 1 hari di Pekalongan karena mau ke Jakarta. Ternyata kata Tutik masih di rumahnya. Rupanya kamu sayang betul sama Mas Sony. Tapi kalau masih sekedar pacaran, jangan banget-banget sayangnya. Nanti kecewa. Kalau yang namanya pacaran itu kan segala sesuatunya belum pasti. Bukan maksud ibu kamu ndak harus setia. Kamu pasti mengerti maksud ibu. Mas, sebentar mas. Ada apa? Aku punya ide cemerlang. Kita bikin surprise. Surprise bagaimana? Mbak Sri kan taunya Mas Sony nggak jadi datang. Lalu? Biar saja Mbak Sri menyangka begitu sampai besok. Kita bikin tegang. Besok baru Mas Sony muncul tiba-tiba. Pasti Mbak Sri akan melompat-lompat girang. Kalau girang, kalau berang, situ mau tanggung jawab. Sudah toh, percaya. Sudah, jangan bengong. Nanti surprise-nya gagal kalau tahu-tahu Mbak Sri keluar. Kamu bukan saja hebat, tapi juga cantik. Ibu rasanya seperti mimpi loh kamu jadi sarjana. Ibu bangga sekali. Ibu yang patut dibanggakan. Karena ibu seorang diri. Dengan sen demi sen. Dengan tetesan keringat. Dan air mata. Dengan begitu banyak pengorbanan. Ibu berhasil membuat Sri jadi sarjana. Kamu memang anak yang pintar kok. Sejak kecil. Sejak bayi ibu sudah melihat tanda-tanda kamu akan jadi orang pintar. Kalau Sri pintar, ya itu karena ibunya juga pintar. Kamu juga anak yang kuat. Sri tidak sekuat ibu. Sri tidak tahu. Bagaimana harus berterima kasih kepada ibu. Ibu sudah berkorban. Ibu tidak pernah merasa berkorban, Sri. Apa yang ibu lakukan itu memang sudah menjadi kewajiban. Dan sekarang,
kewajiban itu hampir seluruhnya rampung. Sekarang Ibu betul-betul merasa lega. Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali. Sri sayang sekali sama Ibu. Ono kidung rumeksa ing wengi, teko ae rumeksa ing lara. Jangan masuk dulu. Nanti ndak surprise lagi. Aku kan juga bikin motret yang di dalam. Oke, tapi kita harus nyusup menyelinap. Ndak boleh kelihatan. Kayak ninja. Waduh. Dari minggu udah hari besar kok tutup. Pasti kita dimarahi bos lagi nih. Kita mesti cari alasan yang betul-betul kuat. Rumah tutup kan bukan salah kita. Tugas kita cuma ngirim. Memang, tapi kalau kita ngirim selalu ditolak berkali-kali kan kita yang dikira nggak becus. Saya ada gagasan. Bagaimana kalau kulkasnya kamu yang bawa pulang, aku yang bawa TV-nya? Kepalamu benjol. Ibu betul-betul bangga. Ini buktinya. Kerja keras, Nak. Anaknya tukang pijit loh. Foto dulu. Surprise. Foto dulu, foto dulu. Surprise. Ayo sekali lagi. Bu. Kedip, Ibu. Bu kedip, sekali lagi, Bu. Bentar. Sri. Senyumnya dong, Sri. Nah, gitu. Bentar, sekali lagi, Sri. Senyumnya, Sri. Nah, gitu dong. Sri. Bu, Biar saja, ndak apa-apa. bertengkar pasti mereka, Bu. Orang pacaran itu mesti ada tawurannya, biar tambah mesra. Tidak percaya. Saya tidak percaya. Betul Pak Bakhtiar. Saya, istri saya sendiri, bersama pegawai-pegawai, saya antar sendiri itu barang. Ditolak. Ditolak Pak, Tetap ditolak. tetap ditolak. Kalau begitu sudah saatnya saya sendiri yang harus ke sana. Baik Pak Bakhtiar, Kamu siapkan barang-barangnya. baik Pak. Siapkan mobil. Kok lama, Yu? Iya mbak, nyariin mobilnya itu loh. Saya cari muter-muter lah kok parkirnya jauh sekali. Lah Sri mana? Nggak ketemu toh? Sudah ke bawah? Lah itu apa?
Mereka betul-betul tarung. Mesra kan? Sebentar lagi juga adegannya berubah. Oh iya mbak, itu mereka berangkulan. Tambah mesra kan? Ayo. Oh, yang sebelah sana. Wes toh Sri, jangan marah lagi. Banyak orang loh Sri. Itu jahat, ingkar janji. Kok jahat? Aku tuh betul-betul mau bikin kejutan. Sejak tadi upacara dimulai, aku tuh udah datang. Ngumpet-ngumpet. Lihat nih aku buat setel. Nanti kamu bisa lihat hasilnya. Berarti kamu datang kemarin. Loh iya, sore kemarin. Aduh, lebih jahat lagi. Datang kemarin, udah ke rumah, udah bilang-bilang. Loh, wong namanya aku tuh mau bikin kejutan kok. Bohong. Kok bohong? Sudah toh Sri. Kok tutup? Coba ketok. Tadi pagi sudah kami ketok berkali-kali, Pak. Sudah selesai apa belum marah-marahnya? Belum. Sudah lah Sri, dadaku udah sampai remuk gini mau dipukul lagi. Kalau masih mau dilanjutkan marah-marahnya, di rumah saja. Ayo pulang. Kalau gitu biar saya cari kendaraan umum atau taksi Bu, Sri. Nggak usah cari muka. Biar kita bukan orang kaya juga, kita masih mampu charter call. Gus, Maaf saya nggak bawa kendaraan Bu. Tadi saya boncengan sama Tuti. Jadi biar Tuti saja yang naik Colt. Biar saya yang pakai motor. Selamat ya Mbak. Selamat juga ya Bu. baiknya Nak Tuti saja yang ikut kita. Yuk. Ya memang harusnya begitu. Masa anak laki-laki nggak tahu diri. Betul kok Mbak. Biar Mas Sony saja yang nekot. Kebetulan saya juga masih ada keperluan lain. Loh, kamu kok gitu sih Tut? Betul, nggak nyesel. Bener loh Jeng, saya tadi udah masak enak-enak loh. Terima kasih Bu. Tapi betul saya masih ada keperluan lain. Kalau begitu, kita jalan duluan ya. Ayo. Yuk tuh. Ya. Monggo Jeng. Stop. Coba intip. Kamu masih sama Topi ya? Enggak, Sri. Ayo, katanya mau dilanjutkan di rumah. Yang tadi ibunya Mbak Sri. Cantik ya, masih muda sekali. Tanya ibu itu perempuan anu. Anu bagaimana? Anu ya anu. Dibintangi oleh Simonia, Sisilia Yip, dan Yek Yoyun. Mereka berlaga untuk mendapatkan kehormatan, cinta, dan harta. Saksikanlah Guns Lover. Guns Lover di Raniti.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.